Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan. Berjumpa lagi dengan channel Egas Edu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan contoh-contoh soal ujian sekolah ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMP atau MTS. Bagi kalian yang melewatkan video pertama, bisa kalian klik pada link di deskripsi atau di pojok kanan atas. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat buat teman-teman kalian. Langsung saja kita ke videonya. Pertanyaan nomor 21. Ketika pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, biasanya masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrean yang sangat panjang. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dipengaruhi oleh A. Perkiraan harga di masa yang akan datang. B. Harga barang itu sendiri. C. Pendapatan masyarakat. D. Jumlah penduduk. Jawabannya A. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi salah satu pengaruh permintaan adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Nomor 22. Hubungan antara harga dan jumlah barang dalam perekonomian dapat digambarkan dalam kurva. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual pada waktu tertentu disebut A. Kurva penawaran, B. Kurva permintaan, C. Elastisitas, D. Harga. Nah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Kurva penawaran. Nomor 23. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yaitu A. Belanda, B. Inggris, C. Spanyol, D. Portugis. Masih ingat sejarah penjajahan? Jawabannya adalah D. Portugis. Ya, negara barat pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC agar VOC berfungsi layaknya sebuah negara. Hak istimewa tersebut dinamakan A. Konsultasi, B. Oktroy, C. Ekstirpasi, D. Privilisi. Jawabannya adalah oktroy. Nomor 25. Politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia sering disebut dengan politik etis. Berikut ini yang merupakan isi dari politik etis yaitu A. Irigasi, industrialisasi, edukasi, B. Edukasi, elaborasi, eksplorasi, C. Irigasi, imigrasi, industrialisasi,
D. Irigasi, imigrasi, dan edukasi. Ya, jawabannya adalah D. Irigasi, imigrasi, dan edukasi. Ya, itu merupakan politik etis yang dilakukan Belanda kepada Indonesia pada zaman penjajahan dulu. Lanjut ke nomor 26. Salah satu negara maju yang ada di kawasan Asia Timur adalah A. Jepang, B. Qatar, C. Thailand, dan D. Maladewa. Ya, jawabannya tentu A. Jepang. Negara-negara yang ada di Asia Timur ada 6 negara, diantaranya Jepang, Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Jepang adalah negara maju yang berasal dari kawasan Asia Timur. Kita lanjut ya ke nomor 27. Salah satu karakteristik benua Asia adalah A. Memiliki semua jenis iklim, B. Merupakan benua terluas di dunia, C. Terdapat air terjun tertinggi di dunia, D. Mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Jawabannya B. Merupakan benua terluas di dunia. Jadi benua Asia adalah benua yang terluas di dunia. Lanjut ke nomor 28. Nama gunung tertinggi di negara Jepang adalah A. Gunung Rocky, B. Gunung Fujiyama, C. Gunung vulkanik, D. Gunung Nagoya. Jawabannya B. Gunung Fujiyama. Nomor 29. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah negara republik yang dikepalai oleh A. Raja, B. Perdana Menteri, C. Presiden, D. Ratu. Ingat, negara republik dikepalai oleh, ya benar, presiden. Negara republik itu dikepalai oleh seorang presiden. Nomor 30. Urutan 3 teratas negara yang paling padat di Asia adalah A. Cina, B. Indonesia, C. India, D. Pakistan. Ingat, negara nomor 3 yang paling padat di Asia. Jawabannya adalah B. Indonesia. Negara kita Indonesia merupakan negara yang paling padat ketiga setelah Cina dan India. Nomor 31. Nama benua yang mendapat julukan sebagai benua hitam adalah A. Benua Eropa, B. Benua Amerika, C. Benua Afrika, D. Benua Australia. Jawabannya C. Benua Afrika. Karena mayoritas penduduk orang-orangnya Afrika berkulit hitam. Nomor 32. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat disebut A. Perubahan sosial budaya, B. Perubahan proses sosial, C. Globalisasi, D. Modernisasi. Ya, jawabannya A. Perubahan sosial budaya. Sesuai dengan namanya, terjadi perubahan pada unsur-unsur sosial budaya. Nomor 33. Perubahan yang pengaruhnya membawa pengaruh langsung atau menimbulkan pengaruh yang berarti bagi masyarakat disebut
A. Perubahan yang direncanakan. B. Perubahan yang tidak direncanakan. C. Perubahan yang kecil pengaruhnya. D. Perubahan yang besar pengaruhnya. Jawabannya D. Perubahan yang besar pengaruhnya. Jadi pengaruhnya langsung menimbulkan pengaruh bagi masyarakat. Nomor 34. Contoh perilaku masyarakat atau dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah A. Kenakalan remaja, kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir yang lebih maju. B. Kriminalitas, pola pikir yang lebih maju dan pertentangan. C. Kenakalan remaja, kriminalitas dan pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi. D. Kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan mudah terpenuhi dan pola pikir yang lebih maju. Nah, kira-kira yang mana ini dampak negatifnya? Ya, benar sekali. Jawabannya C. Dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, kenakalan remaja, kriminalitas, dan pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Paham? Kita lanjut nomor 35. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Hal ini adalah merupakan dampak positif dari globalisasi di bidang A. Ekonomi, B. Informasi dan komunikasi, C. Ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Bidang pendidikan. Benar sekali, jawabannya B. Informasi dan komunikasi. Seperti pada zaman sekarang ini kita tahu semua, berita-berita ataupun informasi mudah sekali kita dapatkan baik melalui media internet, surat kabar internet ataupun melalui kabar berita di televisi. Nomor 36. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Semangat gotong royong semakin berkurang. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Menipisnya nilai budaya lokal. 4. Kemajuan iptek semakin pesat. 5. Berkurangnya rasa kekeluargaan. Pertanyaannya, yang merupakan dampak negatif globalisasi di bidang kebudayaan adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Simak baik-baik, silakan cari jawabannya. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Jadi yang berdampak negatif dari globalisasi adalah semangat gotong royong semakin berkurang, menipisnya nilai budaya lokal, dan berkurangnya rasa kekeluargaan. Itu merupakan contoh-contoh dampak negatif daripada globalisasi di bidang kebudayaan. Nomor 37. Di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. B. Rusaknya moral masyarakat. C. Kemajuan iptek semakin pesat. D. Berkurangnya rasa kekeluargaan. Jawabannya A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas di masyarakat. Nomor 38. Negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu A. Perbedaan sumber daya alam, B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, C. Perbedaan selera,
D. Efisiensi. Jadi jawabannya D. Efisiensi. 39. Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah A. Adanya perbedaan biaya produksi, B. Adanya perbedaan budaya suatu negara, C. Mendorong pertumbuhan ekonomi, D. Adanya pengenaan bea atau pajak masuk yang tinggi. Jawabannya D. Adanya pengenaan bea atau pajak masuk yang tinggi. Nomor 40. Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama ditujukan untuk A. Menunjang industri dalam negeri, B. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang impor, C. Mengganti produksi dalam negeri yang mutunya kurang, C. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumsi. Jawabannya D. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumsi. Nah, demikian tadi anak-anak semua beberapa contoh soal ujian sekolah ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar mempersiapkan ujian sekolah yang akan kalian hadapi nantinya. Bagi kalian yang ingin melihat contoh-contoh soal mata pelajaran lain, bisa kunjungi channel Egas Edu atau bisa klik link pada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.